Halo, selamat datang kembali di video Gimana Kalau episode yang kedua. Semoga kalian sudah nonton episode yang pertama ya. Silahkan ditonton dulu kalau belum tonton. Di episode yang kedua ini kita akan ngebahas soal gimana kalau ternyata suara itu terdiri dari 3 aspek. Aku pernah menuliskannya di sebuah artikel tentang bagaimana cara menciptakan suara. Kurang lebih di artikel itu kita bisa bilang bahwa salah satu cara menciptakan suara adalah melalui analisa terlebih dahulu. Tapi kemudian kami menemukan sesuatu yang menarik, yang mungkin belum pernah ditemukan oleh banyak orang. Sekali lagi, mungkin sejauh yang kami baca dan kami tahu. Kami merasa bahwa dan beranggapan kalau untuk sementara ini suara mungkin terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah bentuk fisik, yang kedua adalah resonansi utama, dan yang ketiga adalah nafas. Atau kita bisa balik, nafas sebagai dasar utama, ruang resonansi utama yang kedua, dan yang ketiga adalah bentuk fisik yang paling terlihat. Kami merasa kenapa suara bisa terdiri dari 3 aspek itu karena kami melakukan banyak percobaan dan pengalaman. Ketika kami mengubah bentuk fisik kami, saya misalnya mengubah bentuk fisik saya. Misalnya saya membuat bibir saya atau mulut saya atau rahang saya agak maju ke depan seperti ini sekarang, maka warna suara saya akan ikutan berubah secara otomatis. Atau ketika saya merubah bentuk fisik saya ke bentuk yang lain, misalnya menarik rahang saya ke belakang, saya mungkin akan mendapatkan suara seperti ini. Atau ruang resonansi utama. Kami menyebutnya ruang resonansi utama karena kami merasa bahwa ketika kalian atau kita manusia sedang bicara, tubuh kita sebenarnya bergetar. Seluruh tubuh kita sebenarnya bergetar. Hanya saja ada ruang resonansi utama atau ruang resonansi dominan yang terjadi ketika kalian sedang bicara. Dan setiap orang punya ruang resonansi dominannya sendiri-sendiri. Saya misalnya, ruang resonansi dominan saya ada di area leher agak ke bawah. Kalian ada di mana? Dan ketika saya mengubah ruang resonansi dominan saya, misalnya saya ubah ke bagian belakang pangkal hidung, misalnya seperti ini, maka saya akan mampu mengubah warna suara saya seperti ini. Atau saya menambah dominasi resonansi tetap di leher, lalu dominasi suaranya saya tambah, maka saya mungkin akan mendapatkan warna suara seperti ini. Dan yang terakhir atau yang jadi paling dasar adalah soal nafas. Kami merasa bahwa nafas adalah dasar utama dari bagaimana suara bisa terjadi. Dan ketika nafasnya pendek, misalnya ketika nafas saya pendek, lalu saya banyak mengeluarkan nafas, maka cara saya bicara juga pasti berbeda. Entah perubahannya sedikit atau banyak. Nah, gimana kalau ternyata suara terdiri dari 3 aspek tersebut? Dan ketika kalian ingin menciptakan warna suara apapun, kalian bisa menciptakannya lewat salah satu dari 3 aspek itu. Karena menurut kami juga, 3 aspek itu saling berkesinambungan atau berhubungan satu sama lain. Kalau kalian mengubah bentuk fisik, maka secara otomatis ruang resonansi dominan juga akan ikut berubah dan cara bernafas juga akan ikut berubah. Kalau kalian mengubah cara bernafas, maka ruang resonansi dominan dan bentuk fisik mungkin akan berubah. Begitu juga ketika kalian mengubah ruang resonansi dominan, maka cara bernafas dan mungkin bentuk fisik juga akan ikutan berubah. Gimana kalau ternyata begini sebenarnya cara menciptakan warna suara? Atau ini terlalu rumit? Atau seharusnya kita hanya menirukan saja, mendengarkan lalu menirukan saja? Ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Tapi untuk saat ini, video Gimana Kalau berhenti di sini. Gimana kalau ternyata suara terdiri dari 3 aspek tadi?